Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 atau kelompok Al-Munasabat dalam video ini akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang materi Al-Munasabat. Kelompok kami terdiri dari Sofia Yuniar, Nadelia Anissa Reslina, Pramasela Junia Eka Purnama, Usmatul Ulya, Atika Hasna Nadia Yusuf, Miftahul Hidayah, Mega Putri Aulia, dan saya sendiri Kirana Puspayanti. Penjelasan pertama akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan Al-Munasabat atau pengertian Al-Munasabat. Yang dimaksud dengan Al-Munasabat ialah konsep dalam ulum Al-Quran yang membahas tentang pemahaman makna ayat secara komprehensif atau secara baik dan menyeluruh, dengan menghubungkan antara ayat-ayat sebelumnya dengan ayat-ayat sesudahnya, antara pembuka ayat dan penutup ayat, dan antara ayat dengan nama surah yang menjadi tema sentralnya. Kata Al-Munasabah secara etimologi berarti al-muqarrabah atau kedekatan, al-musyakalah atau keserupaan, dan al-muwafaqah atau kecocokan. Sedangkan secara terminologi atau istilah, Al-Munasabah memiliki beberapa arti. Yang pertama adalah menurut Al-Azzakarshi yang menyebutkan bahwa Al-Munasabah adalah suatu perkara yang dapat dipahami oleh akal. Ketika suatu perkara itu dihadapkan oleh akal, maka akal tersebut dapat memahaminya atau dapat menerimanya. Dan yang kedua, menurut Mana Al-Qattan. Menurut Mana Al-Qattan, Al-Munasabah adalah aspek yang punya keterikatan antara satu kalimat dengan kalimat lain. Dalam suatu ayat adalah antara ayat satu dengan ayat yang lain, dan dalam beberapa ayat adalah antara ayat satu dengan maksudnya dengan antara surah satu dengan surah yang lain. Lalu yang ketiga adalah menurut Ibnu Al-Arabi. Menurut Ibnu Al-Arabi, munasabah adalah keterikatan antara ayat-ayat Al-Quran sehingga seolah-olah merupakan satu ungkapan yang mempunyai kesatuan makna dan kesatuan redaksi. Sedangkan menurut Al-Bikai, munasabah adalah suatu ilmu yang mencoba mengetahui alasan-alasan di balik susunan atau urutan bagian-bagian Al-Quran, baik dengan ayat maupun surat dengan surat. Dalam hal ini, Al-Quran adalah uslub dan tata bahasanya yang sangat tinggi. Seyogianya, yang perlu diteliti dari masing-masing ayat itu, pertama kali ialah ayat yang menyempurnakan ayat sebelumnya atau ayat yang berdiri sendiri atau mustaqilat yang mempunyai hubungan dengan ayat-ayat sebelumnya. Demikian pula dicari hubungan antara surat dengan surat sebelumnya. Demikian dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu munasabah adalah pengetahuan yang menggali hubungan dalam Al-Quran. Hubungan yang dicari adalah relevansi antara ayat dengan ayat dan surat dengan surat. Jadi dalam konteks ulum Al-Quran, munasabah berarti menjelaskan korelasi makna antar ayat atau antar surat. Baik itu korelasi bersifat umum ataupun korelasi yang bersifat khusus. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar pemikiran adanya munasabah di antara ayat-ayat atau surat Al-Quran. Asy-Syaitibi menjelaskan bahwa satu surat dapat mengandung banyak masalah, namun masalah-masalah tersebut berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga seseorang hendaknya jangan hanya mengarahkan pandangan pada awal surat, tetapi memperhatikan pula akhir suratnya, atau bisa sebaliknya. Karena bila tidak seperti itu, akan terabaikannya maksud ayat-ayat yang diturunkan itu. Mengenai hubungan ayat atau surat dengan ayat atau surat yang lain, baik sebelum atau sesudahnya, tidak kalah pentingnya dengan mengetahui sebab nuzul ayat. Sebab mengetahui adanya hubungan antara ayat-ayat dan surat-surat itu untuk membantu kita memahami ayat-ayat dan surat-surat tersebut. Ilmu ini juga dapat berperan mengganti ilmu asbabul nuzul.
Jadi, apabila kita tidak mengetahui sebab turunnya suatu ayat, kita bisa mengetahui adanya relevansi ayat itu dengan yang lainnya. Maksud dari relevansi itu adalah kaitannya atau hubungannya suatu ayat dengan ayat yang lain. Di kalangan ulama, terjadi soal perbedaan pendapat tentang masalah ilmu munasabah ini. Ada yang menyatakan bahwa setiap ayat selalu ada relevansinya. Ada juga yang menyatakan bahwa relevansi itu tidak selalu ada. Tetapi, sebagian besar ayat-ayat dan surat-surat tersebut ada hubungannya satu sama lain. Sebagaimana pada contoh surat Al-Fat, ada hubungannya dengan surat sebelumnya. Surat Al-Qital atau surat Muhammad dan surat sesudahnya, yakni surat Al-Hujurat. Surat Al-Fat diturunkan sesudah Nabi telah mencapai perdamaian Hudaybiyah dengan kaum musyrikin Mekah, dan umat Islam mendapatkan kemenangan setelah didahului dengan adanya peperangan dengan para kaum musyrikin Arab. Maka jelaslah ada hubungannya dengan surat sebelumnya, yakni surat Al-Qital atau surat Muhammad. Setelah kemenangan berada di tangan Islam dan keamanan serta ketertiban masyarakat sudah mulai mantap, maka diturunkanlah surat Al-Hujurat yang mengatur tentang bagaimana seharusnya sikap umat Islam yang sebenarnya, yakni bisa dicontohkan pada firman Allah berikut ini, yakni firman Allah dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17-20 yang berbunyi, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Dalam Quran surat Al-Ghasyiyah. Dalam ayat tersebut terlihat tidak ada relevansinya sama sekali dan tidak ada perpaduan pikiran pada ayat tersebut. Sebab meninggikan langit terpisah dari menciptakan unta, dan menegakkan gunung terpisah dari meninggikan langit, dan juga dengan menghamparkan bumi terputus dari menegakkan gunung. Akan tetapi, Al-Zarkashi dalam kitab Al-Burhan telah menunjukkan adanya munasabah antara ayat-ayat itu. Pada waktu turunnya Al-Quran, masyarakat Badui yang masih primitif, menurutnya binatang unta adalah sangat vital untuk kehidupan mereka. Dan unta-unta itu membutuhkan air yang digunakan mereka untuk minum. Oleh sebab itu, orang-orang tersebut sering memandang ke langit untuk mengharapkan turunnya hujan. Sebagaimana pada keterangan tersebut bahwasanya untuk mencari munasyabah atau relevansi antara satu ayat dengan ayat yang lainnya adalah tindakan yang begitu sulit. Sebab pembicaraan kita yang sedikit tidak bisa dipahami jika hanya dengan satu ayat saja, sehingga perlu adanya ayat-ayat yang mengiringinya untuk menjelaskan maksud-maksud ayat yang terdahulu. Berbeda dengan mencari hubungan antara surat yang satu dengan surat yang lainnya, yang terlihat adanya kesulitan. Oleh karena itu, hanya sedikit ulama tafsir yang mengungkapkan adanya munasabah atau relevansi antara surat yang satu dengan surat yang lainnya. Mereka hanya cukup mencari-cari adanya lafaz yang serupa atau adanya dua ayat yang sebanding dalam kedua surat tersebut yang berurutan letaknya, baik pada permulaan, pertengahan, maupun di penghabisan surat. Macam-macam munasabah. Yang pertama, munasabah antara surat dengan surat. Literatur yang menjelaskan munasabah antara surat dengan surat masih sangatlah sedikit, dan para ahli pun telah mengakui adanya kendala atau kesulitan dalam membahas bidang munasabah antara surat dengan surat. Menurut Hasbi As-Siddiqi, kesulitan ini
dikarenakan sedikit sekali para mufasir yang menjelaskan aspek munasabah antara surat dengan surat. Jikapun dijumpai, sebagian mufasir hanya melakukan berdasarkan hal-hal yang dicari. Pembahasan bidang munasabah antara surat dengan surat akan dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama, munasabah antara surat dengan surat lainnya. Bentuk munasabah ini adalah antara surat yang satu berfungsi memperinci apa yang dijelaskan secara global pada surat sebelumnya. Misalnya, kata Alhamdulillah dalam surat Al-Fatihah diperinci oleh surat Al-Baqarah ayat 152 dan 187. Yang kedua, munasabah penutup suatu surat dengan pembukaan surat. Munasabah bentuk ini dapat dilihat antara awal surat Al-Baqarah dengan akhir surat Al-Fatihah. Munasabah antara kedua surat tersebut terlihat karena adanya manusia yang memohon hidayah jalan lurus kepada Allah. Dan kemudian permohonan itu dijelaskan atau diperinci oleh surat Al-Baqarah ayat 1-2 bahwa jalan yang lurus itu adalah Al-Quran. Yang ketiga, munasabah antara awal dan akhir uraian surat. Al-Suyuti banyak menjelaskan untuk contoh munasabah ini. Di antara kisah yang cukup menarik adalah kisah 2 figur Nabi yang direkam secara dramatis oleh surat Al-Qasas. Kisah yang bermisi profetik ini diawali oleh kegigihan perjuangan Nabi Musa menghadapi kekejaman Fir'aun. Nabi Musa berhasil keluar dari kota berbahaya Mesir berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir surat, Allah menyampaikan berita gembira kepada Nabi Muhammad yang menghadapi ancaman kaumnya dan janji Allah atas kemenangannya. Kemudian di puncak surat dikisahkan bahwa Nabi Musa tidak akan menolong orang-orang berdosa, dan di ujung surat Nabi Muhammad tidak diperkenankan menolong orang kafir. Hubungan korelatif antara awal dan akhir surat tersebut terlihat pada sisi kesamaan peristiwa perjuangan dan kondisi yang dihadapi oleh Nabi Musa dan Nabi Muhammad. Macam-macam al-munasabah yang kedua adalah munasabah antara ayat dengan ayat. Pada umumnya, para penulis yang menjelaskan tentang munasabah antara ayat dengan ayat tidak ada perbedaan yang mendasar. Setiap buku yang mengomentari hal ini telah mengulasnya dengan redaksi dan kandungan makna yang tidak jauh berbeda. Kalaupun ada perbedaannya, hanya merupakan sedikit variasi redaksi saja yang ditonjolkannya. Para ulama yang menulis umumnya sepakat bahwa hubungan antara ayat dengan ayat dapat menjadi tuntas manakala dijelaskan oleh ayat-ayat berikutnya yang berfungsi baik sebagai penekanan, lanjutan dan penjelasan, pengecualian dan pembatasan, atau menengahi dan mengakhiri pembicaraan. Menurut Jalaluddin Al-Suyuti, munasabah antara ayat dengan ayat ada kalanya samar dan seakan-akan berdiri sendiri. Munasabah yang seperti ini perlu diketahui dengan adanya huruf ataf. Munasabah antara ayat dengan ayat yang tidak diperkokoh dengan huruf ataf diwujudkan melalui hubungan makna atau bisa disebut dengan qoro'in maknawiyah. Hubungan ini terjadi disebabkan adanya korelasi ayat-ayat yang mengandung unsur perbandingan atau al-tanzir, perlawanan atau al-audadah, penjelasan lanjutan atau istirot, dan perpindahan atau tahallus. Munasabah antara ayat dengan ayat dalam versi lain seperti dikemukakan oleh Suyuti banyak terdapat dalam surat Al-Baqarah, surat Al-Hisab, dan surat Al-Maidah. Misalnya, ayat-ayat yang menjelaskan tentang rahmat dikemukakan setelah ayat tentang azab.
ayat tauhid dan tanzih dikemukakan setelah ayat-ayat kauniyah. Contoh ayat-ayat Al-Munasabah yang terdapat dalam Al-Quran. Contoh Quran Surat Al-Baqarah ayat 152 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Yang artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Dan maafkanlah kami, ampunilah kami. Engkaulah pelindung kami, dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir." Kemudian Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Nah, dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 152 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 286 ini merupakan perincian dari kata Alhamdulillah yang terdapat dari Quran Surat Al-Fatihah. Selanjutnya adalah manfaat penggunaan munasabah dalam memahami Al-Quran. Ketika kita memahami sebuah makna dari Al-Quran, gak cukup hanya dengan mengetahui sejarah turunnya Al-Quran saja, tetapi kita juga harus mengetahui apakah ada hubungan di antara surat-surat dan ayat-ayat di Al-Quran. Menggunakan munasabah dalam memahami Al-Quran juga nggak boleh sembarangan. Ada yang namanya tata tertib taufiki. Mula-mula mengetahui tujuan dari surat yang dibahas, kemudian memperhatikan inti uraiannya, lalu mencari tahu apakah ada hubungannya, dan yang terakhir kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa munasabah membantu kita mengetahui hubungan antara bagian Al-Quran, baik antar ayat maupun antar surat, sehingga dapat memperdalam pengetahuan kita dan memperkuat keyakinan kita kepada kewahyuannya. Selain itu, melalui munasabah kita juga dapat mengetahui mutu dan kebalagohan bahasa Al-Quran dan konteks kalimat-kalimatnya yang satu dengan yang satu lainnya, serta persesuaian ayat atau surat dari yang satu dan yang lainnya. Selanjutnya, melalui munasabah kita juga dapat mengetahui mutu dan tingkat kebalagohan bahasa Al-Quran. Dan yang terakhir, membantu dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Demikian paparan dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.